Ada seseorang yang rajin tahajud, setiap malamnya tak pernah terlewat. Doanya panjang, air matanya deras. Namun, ada sesuatu yang aneh. Setiap selesai berdoa, ia berharap ada yang tahu. Bukan secara terang-terangan. Tidak, ia terlalu cerdas untuk itu. Tapi ia merasa kecewa saat tak ada yang menyebutnya alim. Saat tak ada yang bertanya, "Masya Allah, engkau istiqomah sekali tahajudnya ya." Ia mulai merasa usahanya sia-sia bila tak mendapat apresiasi. Dan perlahan, amal itu tidak lagi terasa murni. Di lain tempat, seseorang dengan tekun menulis nasihat Islami. Kata-katanya indah, penuh hikmah. Orang-orang memuji, ribuan membagikan. Tapi di ruang hatinya yang paling sepi, ada bisikan halus yang mulai tumbuh. Aku berbeda dari yang lain. Aku lebih dekat dengan Tuhan tanpa disadari. Ia mulai menyukai posisinya di atas orang lain. Ia mulai mencintai rasa dihormati. Ia mulai menikmati status sebagai pemberi nasihat, bukan lagi hamba yang juga sedang belajar. Itulah awalnya. Bukan maksiat, bukan keburukan, tapi niat yang retak. Penyakit ini tidak bising, tidak brutal. Ia datang seperti angin sore, nyaris tak terasa. Tapi lambat laun, ia menggerogoti hati dari dalam. Itulah ria, teman lama ibadah yang sering datang menyamar sebagai semangat. Ia tidak melarangmu sholat, tidak melarangmu menulis, tidak melarangmu menolong, asal niatnya tidak murni untuk Allah. Dan saat itu terjadi, apapun yang dilakukan, meski indah di mata manusia, bisa saja tak ada nilainya di sisi Tuhan. Pernahkah kita merasa kecewa saat amal tak dilihat orang? Pernahkah kita merasa senang karena dipuji saat berdakwah? Pernahkah kita merasa lebih baik hanya karena lebih rajin ibadah? Jika ya, maka itu bukan akhir dari segalanya. Tapi itu pintu awal menuju hakikat. Karena hakikat bukan tentang menghindari pujian, tapi mengenali racun di baliknya. Dalam dunia modern, ini menjadi semakin pelik. Media sosial membuat semua hal bisa menjadi panggung. Senyuman anak yatim yang kita bantu bisa dijadikan konten. Air mata doa bisa menjadi reels. Kisah sedekah bisa ditulis dalam utas panjang. Apakah semuanya salah? Belum tentu. Tapi kita perlu bertanya, untuk siapa semua ini? Ada yang rajin berdakwah, tapi hatinya haus akan validasi. Ada yang sering menasihati orang lain, tapi diam-diam merasa lebih tinggi. Ada yang banyak bicara tentang Allah, tapi sedikit bicara dengan Allah. Itulah tragedi ruhani. Ketika cinta kepada Allah masih ditumpangi oleh cinta pada pujian. Hakikat sejati adalah ketika engkau tetap baik meski tak ada yang melihat. Ketika engkau tetap memberi meski tak disebut dermawan. Ketika engkau tetap berdoa meski tak ada yang tahu engkau sedang menangis. Dan disitulah Allah sangat dekat. Dekat bukan pada panggungmu, tapi pada kesunyian hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Ia tahu mana yang benar-benar mencintainya, dan mana yang hanya mencintai pantulannya di mata manusia. Dan dalam keheningan itu, mari kita jujur. Apakah kita sedang beribadah? Atau sedang membangun citra tentang seorang yang ahli ibadah? Jika jawabannya mengguncang hati, maka itu tandanya engkau sedang dipanggil menuju hakikat. Maka panggilan itu akan menimbulkan getaran dalam hati. Getaran yang tak selalu nyaman, bahkan terkadang menyakitkan. Begitu banyak jiwa yang merasa bahagia saat mendapatkan pujian. Kata-kata manis seperti, "Masya Allah, kau sangat istiqomah. Semangat terus. Engkau inspirasi bagi kami." Bisa menjadi oase di tengah gersangnya perjuangan spiritual. Namun di balik oase itu, sering tersembunyi rawa-rawa berbahaya. Pujian yang awalnya ringan, bisa berubah menjadi candu. Ia menyusup perlahan.
mengendap di hati tanpa disadari. Setiap kali mendapat pujian, hati menjadi sedikit lebih berbunga, sedikit lebih bangga, sedikit lebih percaya diri, yang pada akhirnya bukan pada Allah, tapi pada manusia. Dan di saat itulah konflik pertama muncul, antara niat yang tulus dan nafsu yang ingin dipuji, antara beribadah karena Allah dan beribadah karena ingin dipandang hebat. Ini bukan perkara mudah untuk disadari. Bahkan para ulama yang paling dekat dengan Allah pun sering berjuang melawan ria dalam diri. Karena ria bukanlah dosa yang terlihat. Ia tersembunyi seperti bayangan di sudut gelap hati. Kadang, seseorang bisa beribadah dengan penuh semangat, namun ketika pujian itu menghilang, ia merasa kehilangan bahan bakar. Ia mulai menuntut perhatian dan pengakuan. Ia mulai membandingkan diri dengan orang lain. Dan di sanalah iman mulai goyah. Kita semua pernah berada di titik itu. Merasa bangga pada amal sendiri. Merasa lebih baik dari yang lain. Merasa bahwa pengorbanan kita lebih hebat. Tapi, ingatlah, Allah tidak melihat seberapa banyak amal yang kita kerjakan. Tetapi bagaimana niat kita ketika mengerjakannya. Kalau niat sudah tercemar oleh pujian manusia, maka pahala amal itu bisa saja terputus. Seperti sungai yang mengalir di atas pasir kering. Banyak air yang hilang tanpa terserap ke tanah. Disinilah titik kritisnya. Kita harus bertanya jujur pada diri. Apakah aku beramal untuk Allah? Atau untuk manusia? Dan apakah aku siap menjalani ibadah tanpa tepuk tangan? Tanpa pujian? Tanpa sorotan? Karena hakikat beriman bukan pada kemegahan tampilan. Ia ada pada ketulusan yang tersembunyi. Pada niat yang bersih dan ikhlas. Pada hati yang tenang, meski sepi. Konflik ini adalah ujian bagi setiap hamba. Ujian untuk menjaga keikhlasan dalam setiap langkah. Ujian untuk terus membersihkan niat, agar cinta pada Allah bukan hanya di bibir, tetapi benar-benar terpatri di hati. Apakah kita siap menerima kebenaran ini? Bahwa pujian bisa menjadi racun jika tidak disikapi dengan bijak? Bahwa hakikat cinta pada Allah menuntut kita melepas nafsu akan pengakuan manusia? Jika belum siap, jangan khawatir. Perjalanan menuju hakikat adalah proses panjang, penuh liku, dan pengorbanan. Dan itu baru permulaan. Ketika pujian mulai menjadi candu yang mematikan niat, muncul pertanyaan mendalam yang sering terlupakan. Untuk siapa sebenarnya amal ini dilakukan? Dalam dunia yang dipenuhi dengan sorotan layar dan deretan like, banyak jiwa berlari mengejar pengakuan manusia, lupa bahwa amal sejati harusnya terangkat bukan oleh riuh tepuk tangan dunia, melainkan oleh bisik lembut dari langit. Memberi manfaat kepada sesama memang perintah mulia, dan menyebarkan kebaikan adalah kewajiban setiap insan. Namun, ada jurang besar antara memberi dengan niat ikhlas dan memberi dengan ambisi terlihat hebat. Seperti air sungai yang mengalir tanpa pamrih. Amal hakiki mengalir tenang menuju Allah. Tidak berisik mencari sorotan. Ia memberi tanpa berharap dilihat. Berdakwah tanpa menuntut tepuk tangan. Tapi sekarang, banyak amal yang bergaung keras di panggung dunia maya, penuh dengan nama diri sendiri. Penuh dengan, lihat aku berbuat baik. Penuh dengan pencarian status dan gelar. Inilah paradoks zaman. Semakin banyak amal yang dipertontonkan, semakin jauh pula jarak hati menuju hakikat. Hakikat cinta kepada Allah bukanlah tentang seberapa banyak manusia memuji atau mengapresiasi, melainkan tentang seberapa dalam hati menyembunyikan kebaikan yang hanya diketahuinya. Karena ketika amal telah menempel pada eksistensi diri, maka ia telah kehilangan jati dirinya. Dan jati diri amal itu hanya bisa ditemukan saat hati benar-benar melebur dalam kesunyian yang hanya diisi dengan kerinduan kepada Allah. Ketika amal telah menempel pada eksistensi diri, maka ia telah kehilangan jati dirinya. Dan saat itulah ego mulai menjelma menjadi Tuhan kecil yang diam-diam menguasai ruang hati. Ego itu berbisik halus, tanpa suara keras, tapi dengan pengaruh yang sangat kuat. Ia menyusup ke dalam setiap niat, membisikkan rasa puas diri yang berbahaya.
Aku berbeda, katanya. Aku lebih baik dari mereka yang lain. Aku lebih ikhlas. Aku lebih tahu jalan yang benar. Padahal, dalam hakikat keikhlasan sejati, tidak ada tempat untuk merasa lebih. Tidak ada ruang untuk kesombongan rohani. Keikhlasan justru mengajarkan hati untuk merunduk, menghapus jejak diri, dan hanya berbisik kepada Allah. Namun ego yang tumbuh di dalam hati mengubah segalanya menjadi panggung sandiwara. Ibadah yang semula suci, kini menjadi alat pengukuhan identitas diri. Dakwah yang semula bertujuan membimbing, berubah menjadi medan unjuk kehebatan. Seseorang yang telah dikuasai oleh ego, seringkali tetap menjalankan ibadah dengan rajin. Ia tetap berzikir, berpuasa, dan bersedekah. Tapi yang dipuja bukan lagi Allah, melainkan bayangan dirinya sendiri yang ingin dipuji, diakui, dan disanjung. Hakikat itu sunyi dan penuh kerendahan hati. Ia tidak berteriak, tidak menuntut sorotan, dan tidak mengharapkan tepuk tangan dunia. Ia bersinar dalam kegelapan, tersembunyi di balik keheningan malam. Namun ego yang menjadi Tuhan kecil dalam hati justru menjadikan ibadah sebagai panggung, menempatkan diri sebagai pusat perhatian, dan membiarkan pujian manusia menjadi napas kehidupannya. Pada titik ini, ada sebuah jebakan besar yang harus disadari, bahwa amal yang dilakukan dengan ego sebagai motivasi utama tidak akan sampai kepada Allah. Ia hanya sampai ke telinga manusia, dan akhirnya berakhir hampa, tak berbekas di akhirat. Inilah saatnya jiwa diuji paling berat, ketika harus memilih antara melawan ego yang berkuasa atau tenggelam dalam kesombongan rohani yang menggerogoti esensi ibadah. Dan sayangnya, banyak yang tak menyadari bahwa ego ini bukan musuh dari luar, tapi musuh dari dalam hati sendiri. Ego yang tak terkendali mampu membuat seseorang merasa paling benar dan paling suci, padahal ia sedang terperangkap dalam kebutaan rohani yang dalam. Sedangkan hakikat keimanan yang sejati justru membuat hati menjadi lembut, tawadu, dan selalu waspada akan tipu daya dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju Allah bukan tentang bagaimana orang lain memandang, tapi bagaimana Allah melihat. Dan hanya Allah yang Maha mengetahui isi hati. Maka dari itu, semakin sering hati bertemu pujian, semakin besar pula risiko ia tergelincir dalam perangkap ego. Seperti tanaman yang dirawat hanya untuk dipamerkan, bukan untuk tumbuh subur. Amal yang bertujuan meraih pujian manusia akan layu dan mati di ujung jalan. Namun, ada harapan bagi jiwa yang mulai sadar. Harapan itu muncul saat hati mulai merasakan kegelisahan, saat ia mulai takut bila pujian membuatnya lupa diri, dan saat ia rindu untuk kembali ke hakikat keikhlasan. Karena sesungguhnya, hakikat adalah sunyi yang mendalam, tempat di mana Allah dan hambanya bertemu tanpa suara, tanpa kata, tanpa sorotan. Di sana, amal tidak berbicara, pujian tidak terdengar, dan ego lenyap dalam keagungan keikhlasan. Di tengah kegelisahan yang mulai merayapi hati, di sanubari mulai muncul sebuah kesadaran yang lembut namun kuat. Betapa rapuhnya singgasana pujian yang selama ini ditempati. Hati mulai takut akan pujian, bukan karena merasa rendah diri, tapi karena menyadari betapa mudahnya pujian itu merusak amal yang suci. Pujian yang dulu dikejar sebagai pengakuan kini berubah menjadi beban yang menekan jiwa. Seseorang yang mulai menyentuh hakikat, merasa cemas ketika pujian datang berlebihan. Bukan karena iri atau dengki, tetapi takut jika pujian itu mengubah niat tulus menjadi ria, dan amalnya hangus sebelum sampai ke hadapannya. Hati yang telah mengenal Allah tidak betah berdiam di singgasana pujian manusia. Ia lebih memilih tersembunyi seperti akar pohon, yang tak terlihat tapi menegakkan dan memberi kehidupan pada pohon itu sendiri. Mereka yang sejati mencintai Allah tidak mencari sorotan lampu panggung, tapi kesunyian ruang hati yang paling dalam. Mereka tak haus akan tepuk tangan dunia, tapi ingin dipuji olehnya dalam diam. Ketika cinta Allah benar-benar tumbuh subur dalam kalbu, maka segala pujian dari manusia terasa hambar, seperti angin lewat yang tak meninggalkan jejak. Hanya satu pujian yang benar-benar dicari,
radhiyallahu anhu wa radu anhu, keridaan Allah yang menghapus segala keraguan dan menguatkan langkah. Amal terbaik bukanlah yang ramai di depan publik, tapi yang disaksikan langit, yang hanya diketahui oleh Allah dan sang pelaku amal itu sendiri. Inilah perbedaan mendasar antara syariat yang dijalankan di muka bumi dan hakikat yang tersembunyi di langit. Hakikat bukanlah sorotan yang menyanjung, melainkan kesunyian yang penuh makna. Ia bukan tentang seberapa besar amal yang tampak, tapi seberapa ikhlas dan bersih niat yang menggerakkannya. Dan ketika hati menurunkan dirinya dari singgasana pujian, ia membebaskan dirinya dari belenggu ego dan keinginan duniawi. Dengan begitu, ia mulai berjalan kembali ke jalan lurus yang mengantarkan pada makrifat, pengenalan diri yang sesungguhnya, sebagai hamba yang hina namun dicintai oleh Allah. Perjalanan ini memang tak mudah. Ia penuh liku dan perjuangan menahan diri dari segala godaan sanjungan dan pengakuan manusia. Namun, bagi jiwa yang tulus, setiap langkah adalah kemenangan kecil yang membawa lebih dekat pada keabadian cinta ilahi. Ketika hati mulai menurunkan dirinya dari singgasana pujian dan melepaskan belenggu ego duniawi, maka perjalanan menuju hakikat pun memasuki babak paling sunyi dan paling dalam. Hakikat adalah saat seseorang menyadari bahwa segala yang dikerjakan bukan untuk dilihat oleh manusia, tapi hanya untuk Dia yang Maha Melihat. Di sanubari yang paling dalam, di ruang sunyi tanpa saksi, di situ terjalin ikatan paling murni antara hamba dan Tuhannya. Di sanalah air mata keikhlasan mengalir tanpa suara. Air mata yang bukan karena penyesalan biasa, tapi karena kesadaran penuh akan kelemahan diri dan kebesarannya. Hakikat bukan tentang menampilkan ilmu tinggi, penampilan sempurna, atau pujian yang ramai. Ia adalah keheningan yang jujur. Ia adalah sujud yang menangis dalam sepi. Ia adalah amal yang selesai tanpa jejak, kecuali dalam catatan langit yang hanya diketahui Allah. Seringkali, orang yang terlihat sederhana, tanpa sorotan dan tanpa sanjungan, justru adalah yang paling dekat dengan hakikat. Karena hakikat bukan milik mereka yang mencari tepuk tangan dunia, tapi milik mereka yang rela melepas segala gemerlap dunia demi satu tujuan, ridha ilahi. Dan ketika manusia benar-benar mencintai Allah, ia akan berhenti mengejar pujian yang fana. Ia akan lelah jika harus selalu dipandang dan dipuji. Ia akan tenang dalam sepi, karena tahu hanya satu penonton yang layak, yang Maha mengetahui segala isi hati. Inilah hakikat cinta sejati. Cinta yang tak butuh panggung, tak butuh sorotan, hanya sebuah keikhlasan yang membara dalam jiwa. Semoga setiap langkah kita menuju Allah senantiasa bersih dari noda ria dan gila pujian. Semoga amal kita menjadi cahaya yang menerangi jalan kita dan orang lain, tanpa pernah mengharapkan balasan kecuali darinya. Karena sesungguhnya, hakikat adalah saat kita mencintai Allah tanpa syarat, tanpa embel-embel, dan tanpa perlu dilihat manusia. Hanya Dia dan kita dalam sunyi yang penuh makna. Selesai sudah perjalanan ini. Sebuah renungan mendalam tentang betapa pentingnya menjaga niat dan menyelami hakikat cinta kepada Allah di tengah derasnya godaan dunia.